CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kotosala, dan di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi kelas dengan rekan sejawat saya, yakni Ibu Wulan, Ibu Septia Wulandari. Dan bagaimana Ibu? Siap, kita melakukan percakapan pra-observasi kayak gini. Baiklah. Baiklah, bisa kita mulai Bu? Bisa. Oke. Bu Wulan, untuk apa ya? Untuk jalannya observasi nanti kira-kira dalam pembelajaran ini dia berarti ya, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya? Tujuan pembelajarannya akan saya lakukan di kelas besok. Peserta didik mampu menyimpulkan suasana cerita dan emosi tokoh melalui video, gambar, dan membaca teks dengan Oke, berarti anak mampu menyimpulkan apa suasana cerita tersebut ya, emosi. Dengan emosinya. Oke. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa? Area pengembangannya itu saat siswa berkolaborasi dalam kelompoknya, karena ini merupakan berdiferensiasi. Oke, berdiferensiasi ya. Jadi area pengembangannya yaitu pada saat mereka belajar berkelompok, berarti mereka aktif, kreatif, kemudian tentu saja juga apa ya, semuanya terlibat ya di dalam bekerja kelompok tersebut. Oke. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, kemudian mengembangkan area yang dicapai tadi, strategi apa yang sudah Bu Wulan persiapkan? Tentunya strateginya saya menggunakan berdiferensiasi, menggunakan metode problem based learning, melalui tayangan video, gambar, dan membaca teks. Oke, berarti ada nggak LKPD-nya? Ada LKPD ya. Jadi LKPD. Kemudian ada medianya ya. medianya ada 3 macam. Oke, baiklah. Bu Wulan, mungkin untuk percakapan pra-observasi kelas di kelas Bu Wulan nanti cukup sampai di sini dulu, kemudian nanti kita kembali lanjutkan di kegiatan observasi. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangannya memang sesuai dengan perencanaan ya, kemudian dengan strategi yang dipersiapkan, semua akan berjalan dengan maksimal. Terima kasih Bu Wulan. Baiklah, itu tadi percakapan pra-observasi kelas dari kelasnya Bu Wulan nanti, dan kami nanti akan melanjutkan pada sesi observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasananya gimana sih? Iya, itu contohnya. Seperti sekarang, gimana suasana sekarang ya? Suasana itu apa? Kondisi yang terjadi di sekitar kita ini, itu yang dinamakan dengan suasana. Lanjut yang kedua, apa itu emosi tokoh? Emosi. Apa itu emosi? Oh, oke, artinya sifat. Oke, yang lain boleh. Ada yang ditambahkan selain sifat? Rachel. Good job, Rachel. Perasaan tokoh di dalam cerita. Good job. Lanjut, sebutkan contoh suasana dan emosi tokoh. Seperti yang dibilang Alif tadi. Alif mungkin bisa jawabnya. Alif? Jadi Alif bilang contohnya kan, gimana? Suasana sekarang gimana?
kondisi yang dialami oleh tokoh. Good job, Kakak. Nanti kalau ditanya perasaannya, baru ini ada perasaan panik, takut, sedih, senang, kesepian. Kalau kesepian gimana? Kalau kita sedih, ya. Kalau rindu, kita berjauhan dengan orang tua, ya kan? Paham sampai di sini? Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Siapa yang berkelompok video? Video kan ada 3 kelompok nih. Kelompok 1 video di sini. Di tempat Revan dan pokoknya di tempat Revan ini lah bergabung ya. Kelompok 1 video. Kelompok 2 video di tempat Wahyu sama animasi nih. Siapa yang video di sini? Kelompok 2. Kelompok 3 video di sini. Kelompok 4 kemarin gambar dimulai dari tempat Abi itu ya, di situ gambar. Kelompok 5 di tempat Rubika. Oke, silakan berbuka kelompok. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sana. Oke, Ibu membagi Anda menjadi kelompok ini ada kelompok video, ya kan? Ada kelompok gambar dan ada kelompok membaca teks. Tujuannya adalah supaya Anda bisa apa? Belajar sesuai dengan minat Anda. Ada yang minatnya ke gambar, silakan melihat gambar. Ada yang minatnya video, silakan memirsa video. Siapa yang suka membaca teks, silakan membaca teks. Oke, tujuannya ya. Kemudian silakan pilih peran masing-masing kelompoknya. Ada yang bertugas sebagai ketuanya siapa, sekretaris siapa, moderator siapa, sisanya sebagai anggota. Oke? Oke, silakan diskusikan. Dan sekarang Ibu bagikan lembar kerjanya sesuai dengan minat atau gaya belajarnya masing-masing. Kelompok video
Bagi yang teks aja, yang video nanti berdasarkan video yang ditampilkan. Kalau untuk gambar berdasarkan gambar yang telah ibu berikan itu, oke? Boleh juga dilihat bukunya gambar teks halaman 140, oke? Kalau teks membuatnya berdasarkan itu. Jadi contohnya seperti ini. Buka lembar kerja tadi. Di sini ada bab satunya udah ibu isi, antaranya ibu yang bab 1, bab 2 kalian baca yang membaca teks, baca yang bab 2-nya. Tentukan yang mana yang ada perasaan tokoh di dalam ini. Seperti ini. Dari atas yang terlihat hanya air dan air. Tidak ada Michelle, tidak ada siapapun. Ini hanya ada dia dan pohon kelapa itu. Perhatikan ya. Jadi di sini dia di atas pohon intinya. Jadi di bawahnya itu air semuanya. Dia hanya sendirian. Kira-kira kalau kalian jadi hitam ini gimana perasaan kalian? Kok senang? Aku sendirian. Airnya air semua. Ini ceritanya tentang tsunami. Jadi tsunami itu telah menghanyutkan semuanya. Yang ada tinggal kalian aja di atas pohon. Jadi ada perasaannya takut, panik dan jadi kalian ini untuk bab 1, bab 2-nya silakan kalian baca ini apa perasaannya. Misalnya ada perasaan senang di sini. Apa kalimatnya disalin di sini? Satu aja, satu bab 1 sampai bab 7 terakhir ini. Paham maksud ibu? Kalau untuk gambar boleh lihat gambar, boleh juga baca teksnya, gambar dan teks boleh. Kalau untuk video, ibu tampilkan videonya. Jadi dengarkan suaranya nanti, kalian tulis. Kalau ada perasaan kalian, buat kemudian buat kata-katanya yang mengandung perasaan itu. Paham maksudnya? Misalnya ada di dalam video nanti, Ani sedang bermain dengan adiknya. Berarti kalian buat di sininya. Di kalimatnya Ani sedang bermain dengan adik. Perasaannya apa? Begitu juga ya. Nomor 3, nomor 4, sampai bab 7. Bagi tugasnya siapa yang ngerjain bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7. Paham? Tugas yang kedua. Tugas yang kedua, kalian ibu minta ada kertas sticky note yang ibu kasih tadi, ya kan? Itu untuk masing-masing kalian membuat. Untuk kelompok 1 membuat bab 2. Jadi apa bab 2 yang kalian dapatkan di sini tadi? Misalnya perasaannya senang. Kalian buat kalimat sendiri menggunakan perasaan senang. Beda-beda masing-masing. Terus ditempelkan di papan tulis itu aja. Oke. Kelompok-kelompoknya mana kelompok 1, 2, 3 sampai 5. Oke. Ini siapa yang cepat selesai itulah yang pemenangnya. Jadi yang pertama kerjakan yang ini dulu. Kalau sudah selesai ini semua, baru yang pribadi tadi ditempelkan ke depan. Siapa yang sudah selesai semua itulah pemenangnya. Oke? Maksud ibu? Yang gambar dan teks jangan fokus ke video, nanti sudah selesai tugas kalian. Yang video ini hanya untuk yang bertiga ini. Nanti kalau kalian lihat video tugas kalian lain
guncangan itu reda, Itam dan Michelle kembali ke pantai untuk bermain gasing. Namun air laut telah surut jauh sekali, meninggalkan banyak ikan bergelimpangan. Penduduk desa beramai-ramai mengumpulkan ikan-ikan itu. Kita makan masak hari ini, sorak mereka kegirangan. Itu semua lari, Cilam berteriak, mengajak orang-orang menjauhi pantai. Namun mereka hanya tertawa dan mengabaikan Cilam. Cilam menyambarkan Itam dan Michelle, cepat lari. Di belakang mereka seseorang menjerit, air naik. Gelombang raksasa menghantam. Air laut menyeret Itam, memisahkannya dari Cilam, lalu melepaskannya ke sebatang pohon kelapa. Itam memeluk erat pohon kelapa itu agar tak kembali terseret air. Itam berhasil memanjat pohon kelapa sampai ke puncak. Dari atas yang terlihat hanya air dan air. Tidak ada Michelle, tidak ada siapapun. Kini hanya ada dia dan Nih Pak Buah, Hari ketiga, kita mendengar seruan-seruan. Beberapa orang terlihat mencari-cari di antara puing dan reruntuhan. Cilam ada di antara mereka. Itam berteriak dan menggoyang-goyangkan pelepah U. Tim penyelamat pun membantu Itam turun. Jangan khawatir Itam, Cilam memeluk Itam. Semuanya baik-baik saja. Tidak, Itam tidak merasa baik-baik saja. Dia mengelak dari pelukan Cilam. Itam segera berlari ke arah rumahnya mencari ayah dan ibu. Namun semuanya porak-poranda. Tidak ada yang tersisa kecuali sebatang pohon nangka. Itam berlari ke rumah. Cilam, ada Itam. kalimatnya bikin sendiri-sendiri yang dibilang sesuai dengan Itam. Kalian jangan Kita menahan. Itu pasti Michelle. Michelle sudah pulang. Michelle! Kita berteriak memanggil. Kita berlari menyusul anak itu. Pengungsian. Seorang anak bermain gasing. Seorang anak berseru menyambut anak yang datang itu. Kecewa dan pun tersadar.
Kita salin suaranya salin suaranya Kita masuk harapan dia tidak ingin mendekati jalan dan Islam, mengingatkannya kepada ayah. Jalan mengingatkannya kepada ayah. Perasaannya apa tadi? Kesepian dan sedih. Oke, betul? Betul. Oke. Bab 4 ya? Tempat akan dibacakan Oleh Andri. Alif kata Andri. Masalah tokoh kecewa. Kalimat yang menunjukkan rasa tokoh. Hitam pun kita pun bersadar bahwa anak laki-laki itu bukan Michael. apa tadi? Sulit? Ulang lagi deh. Perasaannya apa nih? Perasaannya kecewa. Kalimatnya apa nih? Kita pun bersadar bahwa laki-laki itu bukan Oh, Hitam sadar laki-laki itu bukan Michelle. Kecewa dia berharap kalau itu Michelle, ternyata bukan. Betul. Oke, lanjut. Bab 5 akan dibaca. Salin suaranya Kel. perasaan tokoh senang. Senang. Makanya menunjukkan kasih tokoh. Inilah dia 1000 kasih ketika sholat kitab. Inilah dia 1000 kasih yang wujudnya dengan senang atau bersemangat. Oke, terus. Lanjut, bab 7. Siapa yang bacanya? Kabarnya gembira, senang, kagum. Kalimat dengan ini untuk kalian. Ujar Hitam sambil mengangkat ketidak. Sore, anak-anak sorak-sorai. Yang lain, suaranya dengarkan. Benar? Nah ya, lanjut. Bab terakhir. Ketujuh akan dibacakan oleh Besarin suaranya. perasaan Diam. tokoh sedih dan senang. Tidak senang. Kalimat ini menunjukkan perasaan tokoh. Terima kasih telah mengikai kata hitam kepadaku. Terima kasih telah mengawasi mama, papa, dan ibu. Dia melihat hitam menaiki kapal. Kapalnya bersama sama hitam dan hitam menyanyikan Balik. Udah diskusinya. Dengarkan. Oke, good. Betul. Sekarang anak dalil masing-masingnya itu silakan dibacakan. Apa punyanya masing-masing? Dan makan. Apa perasaannya? Perasaannya apa ini tadi? Sedih ya, dimakan. Betul atau salah perasaan sedihnya? Balik dulu pertama. Hitam kehilangan ayah dan ibunya. Sedih kan? Oke, berarti betul Baik. Lanjut. Perasaan sedih. karena Hitam kehilangan orang tua dan Michelle. Nah, kehilangan orang tua dan Michelle juga sedih. Oke, lanjut. Sudah selesai ya. Kemudian anak-anak semua sudah bisa menemukan suasana cerita dan emosi tokoh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Guru CGP hebat. Di sini saya Larsianti, CGP angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kota Salak, Kabupaten Darmas Raya, akan mengadakan percakapan pasca observasi kelas, di mana sebelumnya saya mengobservasi Ibu Septia Wulandari di kelas. Kemudian hari ini tibalah saatnya kami melanjutkan kegiatan kami, yakni dengan melakukan percakapan pasca observasi kelas. Baiklah, selamat pagi Ibu Yanti, Ibu PT kami. Kemudian selamat pagi Ibu Ulan.
apakah untuk hari ini Ibu Ulan siap untuk melakukan percakapan pasca observasi kita? Baik, baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini kami akan memulai percakapan pasca observasi kelas ini. Baiklah Bu Ulan, setelah Ibu Ulan melakukan proses pembelajaran, kemudian saya juga melakukan observasi terhadap proses pembelajaran dari Ibu Ulan. Kira-kira sebagai catatan ya ini, saya minta secara apa ya Bu Ulan ya, refleksi dari Ibu sendiri sebagai guru yang saya observasi, artinya saya lihat pembelajarannya. Jadi kira-kira apa yang menjadi artinya di sini menjadi apa catatan bagi Ibu Ulan ketika melaksanakan pembelajaran dengan murid-murid Bu Ulan? Ya, kendala yang saya alami di kelas pada saat anak-anak presentasi. Pada anak presentasi, sebagian temannya yang forum, ada yang ribut. Mungkin karena suara temannya yang presentasi itu nggak jelas, jadi temannya kurang fokus dia sama temannya yang di depan. Itu sih kendala yang saya alami. Anak yang di belakang ada yang ribut mendengarkan temannya presentasi. Oke, baik. Berarti di sini refleksi Bu Ulan itu tentang kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran ya. Jadi dari mereka mempresentasikan hasil itu apa ya, ada kelompok mungkin ya, kelompok murid yang artinya di sini tidak memperhatikan apa yang disajikan oleh temannya, mereka cenderung takjub ya. Baik, kemudian kira-kira ya Bu Ulan ya, untuk Bu Ulan ke depannya mengatasi apa yang menjadi kendala pada saat pembelajaran ketika murid-murid Bu Ulan ada yang tidak konsentrasi, tidak memperhatikan apa yang disajikan oleh teman-teman mereka, kira-kira ke depannya apa yang akan Ibu Ulan lakukan? Mungkin untuk selanjutnya saya akan lebih fokus lagi ke teman-temannya yang tidak presentasi, supaya menyuruh mereka untuk mendengarkan temannya presentasi. Saya lihat kemungkinan itu karena suara anak-anak yang presentasi itu kecil, jadi tidak menarik bagi anak-anak, jadi dia nggak mendengarkan, jadi dia sibuk sendiri aja kayak gitu. Untuk kedepannya mungkin saya ajarkan atau saya suruh anak itu untuk presentasinya suaranya lebih dibesarin lagi supaya menarik untuk teman-temannya yang tidak presentasi itu. Oke, berarti di sini lebih kepada yang presentasi ya, agar menyajikan presentasi hasil diskusi mereka itu dengan menarik, kemudian dengan meningkatkan atau membesarkan volume suara mereka ya. Kemudian kalau tadi kan dengan yang presentasi, kalau yang untuk mereka yang artinya mereka yang tidak tidak fokus terhadap penyajian, seperti apa yang akan Ibu Ulan lakukan kepada mereka? Mungkin saya akan mengingatkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, yaitu mendengarkan presentasi atau Oke, berarti untuk yang yang anak-anak yang tidak fokus terhadap apa yang disajikan oleh temannya, karena kadang-kadang walaupun sudah temannya menyajikan dengan suara keras atau dengan cara menarik, karena namanya anak-anak pasti ada godaan untuk tidak memperhatikan ya Bu Ulan ya. Berarti di sini yang akan Ibu Ulan lakukan yaitu mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah mereka buat ya. Karena kita berharap mungkin dengan kesepakatan kelas mereka bisa mengendalikan diri mereka sendiri ya Bu Ulan. Baiklah Bu Ulan, untuk percakapan
pasca observasi kelas kita pada hari ini mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas kesediaan Bu Ula, terima kasih UPP yang sudah hadir, dan saya sebagai yang mengobservasi di sini, apabila ada perkataan yang tidak sesuai, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.